Halo anak-anak, selamat pagi. Yuk, sebelum kita belajar di pagi hari ini, yuk malah kita berdoa terlebih dahulu ya, pantatkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan pagi ini. Kami akan belajar, berkati kami, pimpin kami roh dan pengertian Bapak, hingga akal budi kami dapat berkembang. Apa yang kami pelajari menjadi hikmat dalam pikiran kami Bapak, kami dapat mengerti soal satu demi yang lain, hingga kami dapat mengerjakan soal demi soal dengan baik dan benar Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat kami kepada cerdasan dari surga, daya ingin dari surga, terima kasih kami semua dalam Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita buka di LKS kita, LKS Zamrud ya, LKS Zamrud di halaman 26, 27, 28 ya, di halaman 26, 27, 28 di bab 2 di pembelajaran kedua mengenai Allah hadir dalam hidup manusia ya. Allah hadir dalam hidup manusia. Kemarin kita udah nyanyi tentang betapa hatiku. Videonya baru Bapak edit ya, belum semua teredit ya. Oke ya, kita bahas Romawi 3 dan Romawi 4. Oke, Romawi 3 yang nomor 1. Apakah arti imago Dei? Imago Dei artinya gambar Allah ya. Kemarin pembahasan di materi kemarin adalah ciptaan Allah ya, menurut gambar dan rupa Allah ya, ditulis ya, gambar Allah. Oke. Nomor 2, tuliskan 2 cara agar hidup sesuai dengan hukum kasih yang kedua. Hukum kasih yang kedua itu adalah mengasihi ya. Kita harus mengasihi semua orang, Terus yang kedua, mengasihi dengan tulus hati ya. Kita harus mengasihi semua orang, mengasihi teman, saudara, sahabat ya, dengan tulus hati. Yang nomor 3, sifat-sifat apakah yang diberikan Tuhan kepada manusia? Yo, sifat apa aja? Kasih ya, terus kesucian, terus keadilan, tuh, kasih, kesucian, keadilan, akal budi. Kita itu memiliki akal budi semua. Beda sama hewan ya. Hewan itu diciptakan sama dengan tanah, debu, juga diberi nafas untuk hidup, tapi dia tidak memiliki kesucian, tidak memiliki hati ya, tidak memiliki kasih, terus tidak memiliki akal budi. Tapi kenapa kok hewan itu bisa berkembang biak dan bisa memberi makan anak-anaknya? Itu adalah naluri seorang, naluri hewan ibu pada anaknya, itu naluri. Oke. Yang nomor 4, untuk apa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda? Manusia itu unik ya. Diciptakan unik, manusia itu diciptakan unik, semua itu berbeda-beda. Artinya itu kita harus saling melengkapi ya, saling melengkapi. Oke, yang berikutnya, apakah yang harus kita lakukan jika merasa lemah? Jika kita merasa lemah, kita harus patuh ya, kita harus apa? Berolahraga biar kuat, bisa dan ya. Tapi kita harus berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Jika kita lemah menghadapi masalah, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk menghadapi masalah yang ada ya. Kita tidak boleh sembrono kalau ada masalah, tidak boleh langsung bertindak, kita harus berpikir dulu. Nah, itu akal budi kita. Oke. Nomor 6, apakah yang kau pikirkan dari penyertaan Tuhan?
penyertaan Tuhan itu kita harus bersyukur. Ya, pertama harus bersyukur. Kedua, kita harus memuji nama Tuhan. Ya, memuji nama Tuhan. Tuhan itu karena Tuhan itu baik. Ya, penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kalau kita di jalan, kita tidur panjang hari sepanjang malam belum dapat bangun pagi, itu penyertaan Tuhan semua. Nah, lanjut berikutnya. Nomor 7 ya. Siapa sajakah murid-murid yang menemani Yesus berdoa? Yo. Taman Getsemani murid-muridnya suruh berdoa, tapi Yesus agak menjauh berdoanya. Itu murid-muridnya juga. Murid-muridnya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia pas berdoa, dia mau mendirikan kemah. Apakah aku mau mendirikan kemah untukmu, Bapak? Ya, ada cerita itu. Anak-anak pernah dengar kan? Siapa? Nama muridnya itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu dari ke-12 rasul, dari ke-12 murid Yesus itu. Ya. Nomor 8. Nomor 8. Tulislah satu contoh bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, kalau kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dari kita kecil sampai kita besar, sampai kelas 6, dan sampai kelas 4, dari kita kecil sampai kelas 4 kita diberi penyertaan oleh Tuhan. Kita kemana-mana Tuhan selalu melindungi kita. Sakit Tuhan menyembuhkan, ya. Yuk kita lemah, Tuhan menguatkan hati kita. Nomor 9. Bagaimana perasaan Yesus ketika berdoa? Ketika berdoa, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa apa? Takut, gentar, keringatnya bercucuran, ya, jadi darah karena pembuluh nadinya pecah. Ya, biasanya keringat terus keluar jadi darah. Keringat itu kan putih, kalau darah kan merah. Nah, itu ya. Nomor 10. Apakah yang kita lakukan ketika menghadapi masalah? Yang pertama, kita harus berdoa. Terus kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Yang Romawi 4 nomor 1. Berilah masing-masing 2 contoh perbedaan manusia secara jasmani dan rohani. Kalau perbedaannya secara jasmani, kita gemuk, kurus, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus. Nah, itu secara jasmani ya. Tinggi, pendek. Nah, kalau secara rohani, dan rohaninya mana? Oke. Secara rohaninya rajin berdoa, rajin mengucap syukur, ya. Rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan malas-malas, ya. Cara jasmani tadi gemuk, keriting, lurus. Kurung, rambut lurus, rambut keriting, tinggi, pendek. Nah, kalau cara rohani kita harus berdoa setiap hari, baca kitab setiap hari, terus dekat kepada Tuhan. Nah, rajin beribadah. Nah, beribadah di sekolah, di rumah maupun di gereja. Yang nomor 2, teruslah penyebab kamu menjadi sedih. Yang pertama, sakit juga bisa sedih, ditimpa masalah sedih, terus ada kesusahan keluarga kita juga mengalaminya, kita juga sedih. Misalnya kita mendapat nilai yang jelek, kita sedih, tapi kita berusaha untuk mendapat nilai yang bagus lagi. Ya. Nomor 3, jelaskan apa yang kamu lakukan jika sedang bersedih. Merenung, galau, enggak ya? Kalau kita bersedih, kita harus berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita kuat.
Jika kita kuat, kita bisa menghadapi masalah. Nomor 4, mengapa Yesus bersedih karena berdoa di Taman Getsemani? Ya, karena harus berpisah dengan murid-muridnya, harus meninggalkan dunia, ya, berpisah dengan murid-muridnya, meninggalkan dunia. Oke. Yang nomor 5, mengapa kita tidak perlu takut jika sendirian? Ya, kenapa? Karena Tuhan itu ada di samping kanan kiri kita, di mana-mana kita berada Tuhan itu ada di samping kita. Kita percaya Tuhan melindungi kita, menjaga kita, dan menguatkan kita. Sampai di sini perjumpaan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, Kau berikan bagi kami Bapak, ya sampai hati ini kami dapat belajar, kami dapat mengerti akan kebenaran dan akan pembelajaran kami materi kami. Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.